Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kinanti dengan NIM C1C020117. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pajak yaitu PPh pasal 21. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu PPh pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan orang pribadi dalam negeri berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, maupun pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan dan kegiatan orang pribadi tersebut. Selanjutnya, apa saja subjek dan objek PPh pasal 21? Subjek PPh pasal 21 yaitu ada orang pribadi, warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan yang terakhir yaitu bentuk usaha tetap atau BUT. Objek pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap. Yang kedua yang diterima atau diperoleh oleh penerima pensiun. Yang ketiga penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Yang keempat penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai antara berupa honorium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang prestasi, uang rapat, honorium, hadiah atau penghargaan dan nama dan dalam bentuk apapun dengan imbalan sejenis dengan nama apapun. Yang ketujuh, penghasilan berupa honorium yang bersifat tidak teratur. Yang kedelapan, penghasilan berupa jasa produksi, kantin, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur. Yang kesembilan, penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. Dan yang ke-10, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh yang pertama yaitu wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Yang kedua, wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat norma perhitungan khusus. Selanjutnya yang ketiga ada PTKP PPh pasal 21. PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto wajib pajak orang pribadi dalam negeri dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Besar PTKP per tahun diatur oleh PMK nomor 100/01 PMK .10/2016 yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu 54 juta untuk wajib pajak dan 54 juta jika penghasilan istri digabung. Yang kedua 4.500.000 sebagai tambahan untuk wajib pajak yang berstatus kawin. Dan yang ketiga, 4.500.000 sebagai tambahan anggota keluarga yang menjadi tanggungan maksimal 3 orang untuk setiap keluarga. Selanjutnya ada mekanisme dan tarif pemotongan PPh pasal 21. Mekanisme pemungutan pajak pasal 21 yaitu yang pertama, pemotongan pajak. Setelah memotong pajak, wajib menyetorkan pajak tersebut ke bank persepsi atau kas negara atau kantor pos menggunakan surat setoran pajak atau SPP selama-lamanya 10 bulan takwim berikutnya. Yang kedua, pemotongan pajak wajib lapor penyetoran tersebut ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan menggunakan surat pemberitahuan atau SPT masa selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Yang ketiga yaitu pemotongan pajak wajib memberikan bukti potongan PPh pasal 21 baik diminta ataupun tidak. Yang keempat yaitu pemotongan wajib pajak memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap atau penerima pensiun atau penerima tunjangan hari tua secara berkala. Dan yang terakhir pada masa wajib pajak terakhir dalam 1 tahun pajak. Dan untuk tarif pajak itu berbeda-beda. Yang pertama yaitu ada tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan lapisan penghasilan kena pajak 0 sampai 50 juta dengan tarif pajak 5%,
Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dengan tarif pajak 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta 25%. Dan di atas 500 juta terkena pajak 30%. Untuk tarif khusus yang ditetapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima pejabat, PNS, anggota TNI, dan pensiunannya. Tarif khusus yang diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus. Dan yang ketiga, tarif khusus yang diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun tunjangan hari tua. Yang keempat yaitu tarif khusus 5% atau upah uang saku harian mingguan borongan satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas. Yang kelima ada kewajiban pemotongan PPh pasal 21. Yang pertama, setiap pemotong wajib pajak mendaftarkan diri. Selanjutnya mengambil formulir yang diperlukan. Dan pemotongan wajib pajak menghitung, memotong, atau menyetorkan PPh pasal 21 terutang untuk setiap akhir bulan tahun. Selanjutnya, melaporkan penyetoran PPh pasal 21 dan memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21. Selanjutnya, memberikan bukti pemotongan pasal 21 kepada pegawai tetap, termasuk penerimaan pensiun bulanan. Kesimpulan dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan orang pribadi yang dalam negeri berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, maupun pembayaran lainnya sehubungan dengan orang pribadi, warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan BUT. PTKP dan tarif pajak mempunyai ketentuan masing-masing sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.